PGRM Financial Planning Services memberikan Anda solusi berinvestasi bukan spekulasi. Tempat yang tepat untuk perencanaan keuangan Anda. PGRM Financial Planning Services. Planning well, living well. On the other side of that asset class of reksadana, ada satu lagi aset kelas yang agak tengah-tengah itu antara reksadana pendapatan tetap dengan reksadana pasar uang. Itu adalah reksadana terproteksi, ya. Reksadana terproteksi. Jadi aset yang di dalam reksadana itu benar-benar terproteksi selama sebelum jatuh tempo. Jadi mereka akan pegang si manajer investasi sampai jatuh tempo. Nah, karena seperti itu, si reksadana ini juga meminta investor untuk dia menahan reksadananya minimal 3 bulan sekali misalnya, tergantung prospektusnya, seperti itu ya. Jadi itu adalah untuk mengamankan seperti orang naruh di deposito yang dia bisa ambil hanya pertumbuhannya aja, bunganya aja. Nah, kategori reksadana itu kalau dilihat dari jenisnya ada yang open-ended, ada yang close-ended. Open-ended Anda bisa jual kapan aja. Ya, open-ended. Nah, kalau atau terbuka, reksadana terbuka. Close-ended, reksadana tertutup, Anda boleh jual dalam periode tertentu. Misalnya tadi yang termasuk reksadana close-ended adalah reksadana terproteksi. Selebihnya adalah reksadana open-ended. Demikian secara garis besar mengenai reksadana. Oh iya, sisi investor melihatnya gimana? Investor melihatnya adalah satu, ya, reksadana ini punya return atau imbal hasilnya seperti apa dibandingkan aset kelas yang sama di reksadana dengan reksadana lain ya. Ya, misalnya di reksadana pendapatan tetap, siapa yang jadi juara? Itu dilihat return-nya. Kedua, aset under management atau dana kelolaan dari reksadana tersebut. Ya, berapa besar dana kelolaannya? Itu ada semua di fact fund sheet atau apa ya kita bahasa Indonesia, data fakta data yang ada gitu ya. Lalu selain itu kalau kita masuk ke reksadana yang berbasisnya ada saham seperti campuran dan reksadana saham, maka bisa dilihat selain tadi return, imbal hasil, aset kelolaan atau aset under management, dana kelolaannya. Yang ketiga adalah standar deviasi. Deviasi itu kalau kita tahu ya pernah belajar di Fakultas IPA ada simpangan. Simpangan itu dibikin standar untuk kategori reksadana masing-masing kelas tersebut. Apabila standar deviasinya tinggi, berarti dia lebih beresiko dibandingin reksadana sejenis dengan standar deviasi yang lebih rendah. Tapi nggak apa-apa, itu semua tergantung time frame dan pola manajer investasi, fund manager itu akan mengelola dana tersebut. Jadi tergantung Anda punya time frame seperti apa. Kalau standar deviasinya tinggi tentu lebih berisiko, tapi berpotensi lebih untung. Ya, ibarat naik mobil sama-sama dari Jakarta ke Bandung, yang satu lewat jalan biasa, ya, yang satu lagi lewat jalan yang shortcut, tapi jalannya bergejolak gitu, naik turun gitu kan. Nah, itulah, tapi lebih pendek waktu tempuh, yang satu lagi muter. Nah, itu contoh yang paling gampang dicerna oleh investor. Jadi demikian, semoga kalian semua tidak salah pilih dalam membahas atau memutuskan kendaraan investasi Anda di reksadana. Semoga. Salam sip punya. Planning well, living well. Sampai ketemu.